Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita nyanyi dulu ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1, di kota apakah Paulus lahir? 2, siapakah yang mendidik Paulus? 3, mengapa Paulus tidak jadi disiksa? Malahan kepala pasukan menjadi takut. Nah, diisi ya anak-anak setelah mendengarkan cerita ini. Dan inilah ayat hafalannya untuk minggu ini. Terambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi anak-anak ya. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah anak-anak, cerita minggu kemarin kita lihat Paulus ditangkap karena terjadi demo. Mereka berteriak-teriak, rusuh. Wah, pokoknya ribut di mana-mana, ya. Tetapi sekarang Paulus menenangkan mereka anak-anak dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau dengan bahasa Ibrani, maka orang-orang Yahudi tahu itu bahasa aslinya mereka. Sehingga mereka menjadi tenang. Lalu Paulus dengan bahasa Ibraninya mulai menceritakan bahwa Paulus ini Yahudi asli. Lahirnya di Tarsus, di tanah Kilikia. Besarnya di kota ini, di Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dia gurunya. Dan aku juga ikut menganiaya Yesus itu. Waktu saya mengadakan perjalanan ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang Kristen di sana, Tuhan Yesus
menampakkan dirinya dengan sinar yang begitu menyilaukan sehingga saya buta dan saya dituntun masuk ke kota Tarsus. Didoakan oleh Ananias dan saya sembuh dan saya percaya Tuhan Yesus. Dan anak-anak, Tuhan Yesus mengirim saya dengan mengatakan, "Aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain." Nah, mendengar bangsa-bangsa lain, langsung tuh orang-orang Yahudi berteriak-teriak. Orang Yahudi gak suka kalau keselamatan untuk bangsa lain. Maka mereka katakan, "Enyahkan orang itu dari muka bumi. Dia tidak layak hidup." Bahkan sambil berteriak-teriak, mereka melemparkan jubahnya, menghamburkan debu ke atas. Jadi mereka enggak suka sekali anak-anak. Akhirnya melihat keadaan seperti itu, Paulus diamankan oleh petugas pada waktu itu untuk masuk ke dalam markas dan disuruh untuk memeriksa Paulus. Sesampai di markas itu, lalu Paulus dilepaskan bajunya dan dia akan disesah anak-anak, supaya Paulus menjelaskan dengan jujur apa yang menyebabkan orang-orang itu banyak menjadi demo, berteriak-teriak. Dan kalau lama-lama seperti itu dibiarkan, wah bisa jadi rusuh, wah bahaya. Dan ketika Paulus akan disesah, Paulus bertanya, "Memang boleh ya menyesah warga negara Romawi tanpa diadili?" Lalu perwira itu katakan, "Memang Anda ini warga negara Romawi?" "Iyalah, saya ini warga negara Romawi." Maka segeralah perwira itu lapor kepada kepala pasukan. Stop ya. Jangan dianiaya dulu. Jangan disesah dulu ya. Kenapa? Setelah dilaporkan, dikatakan bahwa Paulus itu warga negara Romawi. Oh ya? Maka kepala pasukan itu menghampiri Paulus anak-anak. Dan kepala pasukan itu bertanya kepada Paulus, "Benar kamu itu warga negara Romawi? Saya aja membeli kewarganegaraan itu dengan mahal." Lalu anak-anak, Paulus katakan, "Lah, kamu beli. Kalau saya dapat, karena saya lahir sudah diberikan langsung warga negara Romawi itu." "Oh, gitu ya." Kepala pasukan itu berpikir, jadi dia, maksudnya si Paulus, lebih berharga daripada dirinya sendiri, si kepala pasukan itu. Sudah, lepaskan dia. Akhirnya Paulus tidak jadi disesah anak-anak. Nah anak-anak, orang-orang Yahudi itu menghakimi Paulus dengan tuduhan-tuduhan sambil demo, sambil berteriak-teriak. Demikian juga perwira dan kepala pasukan. Nah anak-anak, kita perlu berhati-hati. Jangan gampang menuduh orang dengan sembarangan. Nah yuk kita lihat video ini ya. Have a seat, young man. I'll be right with you.
got it. What can I get for you? How much is the ice cream sundae? 50 cents? How much is a plain dish of ice cream? 35 cents. Which one would you like? Can I have a plain dish of ice cream, please? 35 cents. All right, I'll be back in a second. Here you go. Thank you. Thank you. Nah anak-anak, di dalam video tadi anak kecil yang diremehkan itu justru bisa memberikan tip. Maka hati-hati ya anak-anak, jangan mudah menuduh atau merendahkan orang lain. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk tidak berkata-kata sembarangan, tidak meremehkan orang lain, tidak menuduh orang lain sembarangan. Tetapi biarlah melalui kata-kata kami boleh menjadi berkat banyak orang dan boleh menjadi kesaksian yang hidup buat orang lain dan keluarga kami sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.